so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan Astagrata dalam mewujudkan ketahanan nasional. Lanjut ke pembahasan 1. Pengertian ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional terdiri 3 konsep, yakni ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai metode atau pendekatan, dan ketahanan nasional sebagai doktrin pengaturan bernegara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Aspek kehidupan tersebut telah dielaborasi dalam wujud Astragatra yang meliputi Trigatra atau aspek alamiah dan Pancagatra atau aspek sosial. Ketahanan nasional juga merupakan pendekatan yang utuh menyeluruh, yakni mencerminkan keterlaluan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa. Aspek tersebut juga telah terangkum dalam Astragatra ketahanan nasional. Pembinaan terhadap aspek sosial penting dilakukan sebab aspek ini bersifat dinamis, lebih mudah berubah, dan termasuk dalam intangible factor. Pembinaan terhadap aspek ideologi, yakni ideologi Pancasila, adalah berkaitan dengan 5 nilai dasar yang dikandung, yang terjemahkan dalam nilai instrumental dalam Undang-Undang 1945. Sebagai cita hukum, Pancasila harus tetap diletakkan sebagai fungsi konstitutif dan regulatif bagi norma hukum Indonesia. Di sisi lain, pendidikan mengenai ideologi Pancasila perlu terus dijalankan dalam sistem pendidikan nasional. Pembinaan kehidupan politik dewasa ini mengarah pada sistem politik demokrasi dan budaya demokrasi. Gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jika hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat, justru dapat melemahkan ketahanan bangsa. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten, dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekedar karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin. Dalam gatra sosial budaya, ancaman yang muncul adalah mudahnya diinfiltrasi nilai-nilai budaya berat yang sekuler, liberal, dan materialistik ke masyarakat Indonesia. Pembinaan yang dilakukan terutama dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Salah satunya adalah nilai luhur budaya yang Pancasila yang selalu menjaga keseimbangan yang harmonis antara hubungan manusia dengan dirinya, dengan masyarakat, dengan Tuhan, serta keseimbangan dalam hal gatra pertahanan dan keamanan. Kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Materi selanjutnya tentang globalisasi dan ketahanan nasional. Lanjut dengan pembahasan yang kedua. Globalisasi dan ketahanan nasional. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi terhadap di antara entitas individu dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Dan ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta kesulitan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Ini
segala sesuatu aspek kehidupan yang ada bersaing begitu ketatnya, dari mulai aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, era globalisasi itu ditandai dengan adanya perdagangan bebas, di mana produk dari suatu negara dengan bebas dapat masuk dan diperjualbelikan di negara lain. Kenyataan itu tentu menimbulkan tantangan bagi semua negara untuk mampu bersaing dalam meningkatkan kualitas produk industrinya. Bangga Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan itu untuk mampu bersaing dengan negara lain. Tapi sayang sekali, hal ini tidak didukung oleh sebagian masyarakat Indonesia, karena pada dasarnya mereka lebih tertarik terhadap produk impor yang menurut mereka berkualitas dan tentu mempunyai nilai prestis. Dari hal ini juga bisa kita lihat betapa minimnya identitas perekonomian mengenai perdagangan. Walaupun terkadang sangat disayangkan sekali, beberapa produk yang kita buat merupakan produk hasil contekan dengan produk luar negeri. Karena hal ini pun juga didukung dengan keinginan masyarakat Indonesia yang ingin mempunyai produk impor tersebut dengan harga yang lebih murah, alias produk Indonesia, karena kurang pemahaman kita terhadap ketahanan nasional. Mulai dari sekarang, mari kita wujudkan ketahanan nasional dari kuatnya ketahanan nasional dengan menjaga identitas sosial. Malcolm Waters menyebut ada 3 tema atau dimensi utama globalisasi, yaitu ekonomi globalization, political globalization, dan cultural globalization. Ekonomi globalization atau globalisasi ekonomi ditunjukkan dengan tumbuhnya pasar uang, zona perdagangan bebas, pertukaran global akan barang dan jasa, serta tumbuhnya kolaborasi internasional. Political globalization atau globalisasi politik ditandai dengan digantikannya organisasi internasional dan munculnya politik global. Cultural globalization atau globalisasi budaya ditandai dengan aliran informasi, simbol, dan tanda ke seluruh bagian dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa aspek globalisasi meliputi ekonomi, kultural, dan environmental yang memiliki implikasi yang penting bagi suatu negara bangsa. Di tengah era global, negara bangsa dewasa akan berhadapan dengan fenomena antara lain: A. Menguatnya identitas lokal atau etnonasionalisme. B. Berkembangnya ekonomi global. C. Munculnya lembaga-lembaga transnasional. D. Disepakatinya berbagai hukum internasional. E. Munculnya blok-blok kekuatan. F. Pertambahan populasi dan meningkatnya arus migrasi. G. Munculnya nilai-nilai global. H. Kerusakan lingkungan hidup. Fenomena-fenomena tersebut tentu saja akan berdampak terhadap kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Di satu sisi, orang boleh berharap adanya dampak positif yang dapat memberi kesejahteraan dan kemajuan. Namun, di sisi lain, pengaruh global ternyata juga berdampak negatif. Spektrum ancaman di era global. Dampak negatif globalisasi dapat bersepi sebagai bentuk ancaman bagi kelangsungan bangsa yang bersangkutan. Istilah ancaman tidak selalu berkonotasi dengan militeristik atau perang. Konsep tentang ancaman tidak hanya ada di era Orde Baru atau Orde sebelumnya. Di era reformasi sekarang ini pun masih tetap diterima konsep tentang ancaman sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Justru dengan mengetahui berbagai bentuk ancaman di era global inilah, maka ketahanan nasional menemukan relevansinya. Pada mulanya kita mengenal istilah ancaman sebagai salah satu dari bentuk ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan atau ATHQ sebagaimana dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional tahun 1972.
Sejalan dengan perubahan zaman, maka konsepsi ketahanan nasional Indonesia bukanlah semata-mata dalam mendekatkan tradisional atau yang berasal dari pandangan realisme. Pertama, adanya asumsi bahwa ancaman terhadap ketahanan nasional atau negara selalu datang dari lingkungan eksternal negara itu. Kedua, ancaman yang datang akan selalu bersifat tradisional berupa kekuatan senjata, sehingga menuntun respon yang bersifat militer pula. Asumsi di atas memberi pemahaman amat terbatas terhadap konsep ketahanan nasional. Dalam kenyataannya, fenomena yang dihadapi umat manusia, baik sebagai warga negara dan dunia, tidaklah selalu bersifat militer semata. Persoalan ketahanan sebuah bangsa dewasa ini lebih berkaitan dengan aspek-aspek non-militer seperti kesenjangan ekonomi, penyelundupan narkotika, kriminalisasi, kerusakan alam, dan sebagainya. Dengan demikian, spektrum ancaman menjadi semakin luas dan kompleks. Berdasarkan spektrum ancaman, kita dapat memprediksi atau memperkirakan potensi ancaman apa sajakah yang dapat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional atau ketahanan suatu daerah. Tentu saja, setiap daerah memiliki potensi ancaman yang berbeda-beda. Dengan habisnya pembahasan saya ini, saya ingin mengucapkan sekian dan terima kasih telah mendengarkan pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.